Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Vivian Hafani, NIM 2306018068. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang metabolisme mikroba. Dalam kehidupan, makhluk hidup memerlukan energi yang diperoleh dari proses metabolisme. Metabolisme adalah suatu ciri yang dimiliki makhluk hidup yang merupakan serangkaian reaksi kimia di dalam sel. Reaksi-reaksi ini tersusun dalam jalur-jalur metabolisme yang rumit dengan mengubah molekul-molekul melalui tahapan-tahapan tertentu. Secara keseluruhan, metabolisme bertanggung jawab terhadap pengaturan materi dan sumber energi dari sel. Metabolisme terjadi pada semua makhluk hidup termasuk kehidupan mikroba. Kebalikan dari katabolisme adalah anabolisme, yang merupakan serangkaian reaksi-reaksi kimia yang membutuhkan energi untuk membentuk molekul-molekul besar dari molekul-molekul yang lebih kecil, misalnya pembentukan protein dari asam amino. Nah, yang selanjutnya yaitu pengertian dari anabolisme dan katabolisme. Anabolisme adalah penyusunan senyawa kimia sederhana menjadi senyawa kimia atau molekul kompleks. Pada peristiwa ini diperlukan energi dari luar. Energi yang digunakan dalam reaksi ini dapat berupa energi cahaya ataupun energi kimia. Yang selanjutnya yaitu pengertian dari katabolisme, yaitu reaksi pemecahan atau pembongkaran senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana dengan menghasilkan energi yang dapat digunakan organisme untuk melakukan aktivitasnya. Fungsi reaksi katabolisme adalah untuk menyediakan energi dan komponen yang dibutuhkan oleh reaksi anabolisme. Nah, bisa dilihat dari gambar anabolisme dan katabolisme. Ini metabolisme terdiri dari dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Nah, tujuan dari katabolisme yaitu untuk memperoleh energi. Bisa terjadi pada karbohidrat, protein, dan lemak. Karbohidrat melalui respirasi secara aerobik dan anaerobik. Lalu untuk protein dan lemak masuk ke siklus Krebs. Nah, pada anabolisme ini contohnya yaitu ada kemosintesis dan juga fotosintesis yang terjadi reaksi terang dan reaksi gelap, dan terbentuklah karbohidrat. Lalu yang selanjutnya yaitu produk energi oleh mikroba seperti respirasi, fermentasi, dan fotosintesis. Bakteri dapat mengubah zat kimia dan energi radiasi ke bentuk yang berguna untuk kehidupannya melalui proses respirasi, fermentasi, dan fotosintesis. Dalam respirasi, molekul oksigen adalah penerima elektron utama, sementara dalam fermentasi, molekul bahan makanan biasanya pecah menjadi dua bagian, di mana yang satu kemudian dioksidasi oleh yang lainnya. Dalam fotosintesis, energi cahaya diubah menjadi energi kimia. Bagaimanapun dalam semua jenis sel dan tanpa menghiraukan mekanisme yang digunakan untuk mengekstrak energi. Reaksi tersebut diiringi oleh pembentukan adenosin trifosfat atau bisa disebut ATP. Nah, ATP sendiri adalah perantara yang umum atau reaktan baik dalam reaksi yang menghasilkan energi maupun reaksi-reaksi yang membutuhkan energi. Dalam pembentukannya memerlukan mekanisme di mana energi yang tersedia dapat disalurkan dalam reaksi biosintesis dari sel yang memerlukan energi. Nah, saya akan menjelaskan proses yang pertama, yaitu tadi respirasi. Respirasi merupakan proses disimilasi, yaitu proses penguraian zat yang membebaskan energi kimia yang tersimpan dalam suatu senyawa organik. Respirasi merupakan proses disimilasi, yaitu proses penguraian zat yang membebaskan energi kimia yang tersimpan dalam
suatu senyawa organik. Respirasi dibedakan atas dua macam, yaitu ada respirasi aerob dan juga respirasi anaerob. Respirasi aerob itu respirasi yang membutuhkan oksigen bebas. Pada proses ini oksigen merupakan senyawa penerima hidrogen akhir. Dan yang kedua yaitu respirasi anaerob, yaitu respirasi yang tidak membutuhkan oksigen bebas. Pada proses ini senyawa seperti asam pirufat atau asetaldehid berfungsi sebagai penerima hidrogen terakhir. Nah, jadi perbedaan antara respirasi aerob dan respirasi aerob yaitu respirasi aerob membutuhkan oksigen bebas, sedangkan respirasi anaerob tidak membutuhkan oksigen bebas. Yang selanjutnya yaitu fermentasi. Fermentasi adalah proses pembebasan energi tanpa oksigen. Ciri-ciri fermentasi adalah 1. Terjadi pada organisme yang tidak membutuhkan oksigen bebas. Yang kedua, tidak terjadi penyaluran elektron ke siklus Krebs dan transport elektron. Yang ketiga, energi ATP yang terbentuk lebih sedikit jika dibandingkan dengan respirasi aerob, yaitu 2 molekul. 2 molekul ATP setiap mol glukosa. Dan yang keempat yaitu ada jalur yang ditempuh ialah glikolisis dan pembentukan alkohol atau fermentasi alkohol dan pembentukan asam laktat. Yang kelima menghasilkan produk berupa asam-asam organik yaitu alkohol dan gas. Yang keenam, organisme anaerobik juga menghasilkan energi yaitu melalui reaksi-reaksi yang disebut fermentasi yang menggunakan bahan organik sebagai donor dan akseptor elektron. Bakteri anaerobik fakultatif dan bakteri anaerobik obligat menggunakan berbagai macam fermentasi untuk menghasilkan energi. Misalnya pada bakteri Streptococcus lactis menggunakan fermentasi asam laktat untuk perolahan energi, yaitu dengan mengurangkan glukosa menjadi asam laktat melalui proses glikolisis. 1 molekul glukosa diubah menjadi 2 molekul asam pirufat disertai dengan pembentukan 2 NADH+. Nah, untuk menghasilkan produk akhir fermentasi, nah di sini dijelaskan sebagaimana ditunjukkan dalam skema. Ya, yang pertama, fermentasi asam homoloktat dilakukan oleh beberapa bakteri seperti Streptococcus dan Lactobacillus. Yang kedua, fermentasi alkohol dilakukan oleh yeast. Dan yang ketiga, fermentasi asam campuran dilakukan oleh Escherichia coli dan beberapa bakteri antarik lainnya. Yang keempat, ada fermentasi butylene glycol dilakukan oleh Enterobacter, Pseudomonas dan Bacillus. Yang kelima, ada fermentasi asam propionate dilakukan oleh Propionatorium dan Veillonella. CO2 asam pirufat atau asam asetat 2-oksaloasetat CO2 enzim bond 2 asam suksinat propionil COA. Nah, ini termasuk yang dilakukan oleh fermentasi asam propionat. Yang selanjutnya ada fotosintesis. Fotosintesis adalah suatu proses biokimia pembentukan zat makanan karbohidrat yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun atau klorofil. Selain tumbuhan berklorofil, makhluk hidup non-klorofil lain yang berfotosintesis adalah alga dan beberapa jenis bakteri. Organisme ini berfotosintesis dengan menggunakan zat hara, karbon dioksida, dan air serta bantuan energi cahaya matahari.
Pada fotosintesis ini terjadi atas dua reaksi utama, yaitu ada reaksi terang dan juga reaksi gelap. Nah, reaksi terang ini bisa disebut juga photophosphorylation. Nah, bisa disebut juga yaitu tadi reaksi terang, cahaya mengenai, dan juga ada fiksasi karbon dioksida atau reaksi gelap. Nah, ini ada reaksi terang dan reaksi gelap pada fotosintesis. Pada reaksi terang, cahaya mengenai klorofil A yang menyebabkan elektron tereksitasi sehingga mempunyai energi lebih tinggi. Dalam satu rangkaian reaksi kimia, energi tersebut akan diubah menjadi ATP dan NADPH. Air akan terurai dan melepaskan oksigen sebagai satu produk reaksi. ATP dan NADPH akan digunakan untuk membuat karbohidrat pada reaksi gelap. Yang kedua ada reaksi gelap, yang dimana 6 molekul gas asam yang masuk ke dalam sel melalui stomata dan akan diikat oleh ribulosa berfosfat atau RUBP. Nah, RUBP merupakan suatu senyawa berkarbon 5 yang akan diubah menjadi satu molekul gula. Peristiwa ini terjadi di dalam stroma dan telah diperkenalkan oleh Melvin Kelvin sehingga selanjutnya dikenal dengan siklus Kelvin. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada tutur kata yang salah, saya minta maaf sebesar-besarnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.